Ini ada satu kejadian juga yang menurut gue miris banget. Gue Mhm. nggak tahu apakah kemudian anak ini bisa diterima di masyarakat ketika memang sudah keluar dari ibu atau tidak. Mhm. Tapi ada berita mengenai seorang pemuda yang membunuh ayah dan ibunya hanya gara-gara uang 300.000 rupiah. Ya Ini ampun. cukup aku Kaget ya? ngikutinnya juga menyesakan dada aku gitu ya. Mhm. Mungkin buat tahu konfirmasi lebih lanjutnya, kita sudah akan terhubung dengan salah satu reporter kita dari Detik Sumbaksel. Ada Kak Welly Jusriel Tanjung. Selamat pagi Kak Welly. Halo. Kak Welly, hai. Pagi. Hai. Selamat pagi Kak Welly. Wah, sepertinya dirimu sudah ada di Rumah rumah sakit. sakit. Ini kenapa dirimu ada di rumah sakit? Apa karena memang lokasi di mana ayah dan ibunya dirawatkah atau seperti apa? Maaf ini bukan di rumah sakit tapi di Polda Sumsel. Oh, karena di belakangnya tuh sana ada gedung Gedung rumah LS sakit. Sukanto, betul. Apa berarti rumah sakit Polri kali ya? Bukan, ini di Polda Sumsel. Kalau untuk kejadiannya di daerah dan itu kawasannya cukup jauh 5-7 jam Wah, dia Oh. penglihatan. Oh, bentar dulu kita mau meluruskan view kamu ya Kak. Gedung RS Sukanto. RS itu emang nama kali ya? ya jadi sih benar. Raden Saleh gitu misalnya. Ya bukan rumah Salah, sakit ya. kita yang salah. Heeh. Kak Welly, tapi mungkin boleh dijelaskan sedikit nih Kak, sebenarnya kronologisnya seperti apa sih? Kok bisa sampai terjadi hanya karena uang 300.000 rupiah? Itu betul nggak sih? Memang pemicunya uang 300.000. Tapi untuk kepastiannya itu masih dalam penyelidikan polisi. Oke, jadi masih ditelaah ya gitu perkara uang 300.000-nya. Tapi mungkin awalnya ketahuan gitu atau mungkin terblow up gitu ya kejadian seorang pemuda yang membunuh dan menganiaya ibunya itu dari mana? Apakah ada laporan dari tetangga atau mungkin seperti apa? Kejadiannya itu hari Minggu pada pukul 6 pagi. Waktu itu ada tetangga yang mau datang ke rumah Sulastri, istrinya Saparudin. Waktu datang ke rumah sudah memanggil Sulastri, tapi tidak ada sahutan. Lalu dicari ternyata banyak luka-luka dan darah-darah berceceran di dalam rumah. Lalu melihat Sulastri sudah terkapar, sementara Saparudin terbujur kaku, tidak ada nyawa lagi. Kemudian Ani tadi memanggil tetangga lain dan kepala desa. Lalu mereka melapor ke kejadian ini ke polisi, sudah melapor ke polisi. Setelah mengambil keterangan dari Sulastri, infonya bahwa dipicu dari uang 300.000, di mana anaknya Febri membutuhkan uang untuk membayar kontrakan, tetapi tidak diberi, sehingga terjadi penganiayaan tersebut dan membuat Saparudin meninggal dunia. Tapi menurut keterangan polisi dari pemeriksaan saksi bahwa si Febri ini bekerja dan tidak ada melakukan penganiayaan berat hingga membuat ayahnya meninggal dunia dan ibunya mengalami luka-luka dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Muara II. Seperti itu. Oke, berarti artinya pada saat itu semua keterangan apakah diperoleh dari Ibu Sulastri yang kebetulan kan Ibu Sulastri masih ada di situ dan tidak meregang nyawa begitu, atau mungkin ini juga data yang dikumpul atau dihimpun dari hasil wawancara dengan Febri juga? Awalnya memang mengambil keterangan dari Sulastri, lalu mengambil keterangan dari saksi lain. Setelah mengambil keterangan dari saksi lain, ternyata membenarkan bahwa Febri saat itu sedang bekerja. Dan memang ada saksi yang melihat saksi bahwa Febri bekerja. Sehingga belum ada penetapan tersangka hingga saat ini. Dan masih melakukan penyelidikan. Oke. Agak rancu ya berarti ya? Iya, berarti berita ini masih simpang siur sampai dengan saat ini. Belum tahu siapakah pelakunya, apakah benar Febri atau orang lain. Karena ada saksi mata yang menyatakan bahwa Febri sedang bekerja. Terlihat sedang bekerja begitu ya. Oke, dan sampai dengan saat ini berita yang dikabarkan memang kedua orang tuanya ini ibu dan bapaknya ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Tapi kenyataannya sang ibu ini masih hidup masih begitu ya? sehat dan masih dirawat di rumah sakit. Oke, kalau boleh tahu kalau untuk Febrinya sendiri di umur berapa ini Kak? Sekitar umur 24 atau 25. Wah, ini berarti butuh penelusuran lebih lanjut begitu ya untuk bisa Iya, masih dalam mengetahui. penyelidikan.
Oke, sejauh ini polisi sudah sampai mana nih? Apakah masih terus menelusuri siapakah pelakunya atau lebih fokus kepada, korban untuk menyelesaikan untuk menyembuhkan korban dulu nih alias ibunya? Menurut keterangan Kapolres tadi pagi, terakhir, memang sudah memeriksa beberapa saksi dan salah satunya Sulastri. Dan masih mengumpulkan bukti-bukti di lapangan dan belum bisa menetapkan tersangka. Oke. Apakah mungkin juga ada keterangan saksi lain yang, diminta mungkin dari kawasan tetangganya, ibu-ibu atau mungkin, siapa bapak-bapak yang tinggal bertetanggaan dengan Sulastri? Ya, masih dimintai keterangan saksi-saksi orang-orang terdekat seperti yang Ani tadi dan ada saksi lain. Selain itu juga diduga ada orang lain yang masuk ke rumah sehingga terjadi penganiayaan berat tersebut. Oke. Iya. Oke. Kak Welly, terima kasih banyak untuk informasinya Kak Welly. Ya sebetulnya kita tidak bisa membahas lebih dalam lagi gitu Iya. ya, karena sampai dengan saat ini pun masih simpang siur beritanya ya. Betul. Iya. Thank you Kak Welly untuk informasinya. Sehat-sehat terus Kak Welly, selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih. Iya.